peran dan akting para aktris dan aktor di layar kaca tentunya bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Nah, ini pasti ada juga dong cerita di balik semuanya itu. Begitu juga dengan pengalaman Dul. Nah, ini dia ya, yang main film bersama Tisa Biani, kira-kira seperti apa sih? Kemudian ada lagi, kalau yang ini senior dan peraih Piala Citra, Christine Hakim. Namanya memang terukir luar biasa pada saat memerankan Cut Nyak Dien, dan ternyata perjuangan untuk bisa menjadi Cut Nyak Dien seperti yang kita saksikan itu luar biasa sekali. Seperti apa? Kita lihat yuk. Ya alhamdulillah ya, ada suka dukanya. Kalau sukanya sih mungkin karena kalau di musik kan juga kita sama-sama mengolah rasa, sama-sama memainkan rasa. Jadi kalau waktu aku masuk ke dunia film, sebelum syuting itu ada beberapa semacam pelatihan atau ritual untuk menjelajahi rasa-rasa yang belum pernah kita jelajahi gitu ya. Mengeksplor rasa, mendalamkan emosi. Itu yang aku senangkan di situ, karena mungkin ya seni, namanya seni kan semua pakai hati, jadi aku juga ngertiin pakai hati gitu. Tapi dukanya ya ada mungkin karena aku dari kecil main musik itu beda, masuk ke dunia film tuh beda drastis gitu. Biasa kalau aku main musik tuh jam 5 pagi misalkan aku berangkat ke bandara nyampe jam 8, jam 10 cek sound sampai jam 12. Habis itu kita bisa kuliner, kita bisa ngelakuin apa aja yang kita suka sampai manggung jam 8. Jam 10 selesai, habis itu pulang. Kita bisa besok ke pantai, bisa kemana. Kalau di film kan dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu kita mendedikasikan raga, jiwa, dan pikiran itu untuk membuat sebuah adegan di mana itu membutuhkan banyak waktu dan kita nggak bisa main HP, kita nggak bisa bercanda, itu pun ada kalau ada waktu break gitu ya. Jadi awal-awal itu cuma baca dialog, take, baca dialog, take, baca dialog, take, itu sampai nangis gitu awal-awal. Kenapa ya gue ambil di film, sempat agak kapok. Tapi pada akhirnya udah 5 hari, udah 6 hari itu tune juga ternyata, tune in, baru bisa masuk. Apa ya bahasa tune in itu, apa ya bahasanya Indonesia? Baru bisa tune in itu setelah 5 hari, baru bisa tune in. 5 hari pertama itu masih agak mabok darat ibaratnya. Oke, Tisa gimana nih Tis? Bermain di film bersama Dul sendiri. Dan gimana sih tentang cerita sendiri? Kalau aku sih senang, pastinya bersyukur bisa dikasih kesempatan syuting sama pacar sendiri. Senang banget sih pastinya. Ada ini gak sih, greget-greget gak sih? Oh biasanya cuek, terus kan ada yang ngelindungin, bisa diantar pulang gitu. Kalau itu sih nggak perlu syuting, kayaknya udah melakukan seperti itu sih. Karena kan alhamdulillah dulu juga orangnya baik, latihan juga. Jadi ya kalau syuting mungkin ya pembedanya ini kita kerja aja sih gitu, kerja, profesionalitas, jalanin tantangan-tantangan gitu. Kalau selain dari itu ya kita tetap menikmati apa yang sebenarnya kita sudah alamin gitu, kayak pacaran aja cuman difilmin gitu. Apa sih menantang dari film di Imamku ini? Yang menantang harus benar-benar profesional gitu, karena kita di asli kan memang pacaran beneran gitu. Jadi ketika masuk set tuh ya harus mensortir gitu apa yang tidak harus dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu. Karena kan kita di sini kerja gitu. Jadi jangan sampai hubungan kita yang namanya pacaran ya pasti ada masalah ya kadang gitu. Permasalahan yang kita alamin atau yang seharusnya tidak di publish ke orang-orang sekitar itu bisa mengganggu mereka gitu. Jadi ya harus tetap profesional aja sih gitu. Saya bersyukur sekali pasti pada saat Mas Eros akhirnya memutuskan saya untuk menjadi Cut Nyak Dien, karena sebetulnya waktu saya tahu Mas Eros mau bikin Cut Nyak Dien, saya bilang pokoknya saya udah komit untuk membantu. Gitu ya, nggak terpikir untuk main jadi Cut Nyak Dien.
nanti ya kemudian Mas Eros mempercayakan pada saya, dan memang agak berbeda persiapan yang Mas Eros minta dari saya dengan film-film sebelumnya ya, yang mana ada biasa proses latihan biasanya kan ya, terus macam-macam lah ya prosesnya. Tapi kalau biasanya di sanggar itu kan pasti ada proses latihan yang cukup panjang gitu ya. Ini kok tidak, hanya awalnya adalah tes kostum sekaligus foto. Mungkin Mas harus mendapatkan looknya atau moodnya. Kemudian langsung saya dikasih buku-buku sejarah. Ada barangkali 30-an yang dengan berbagai macam bahasa ya. Dan saya bilang, Mas Eros, ini aku diminta untuk memerankan Cut Nyak atau buat skripsi nih. Udah kayak mau bikin skripsi aja gitu kan. Riset perpustakaannya, lalu Mas Eros minta saya untuk di Aceh tinggal, dan saya tinggal 1 tahun selama persiapan, syuting 6 bulan. Jadi 1,5 tahun total di Aceh ya. Tapi ya memang saya bersyukur ya, waktu itu ya saya masih 28 tahun gitu ya. Ya kembali lagi gitu kan, kalau memang saya harus juga konsekuen. Karena saya percaya ini menjadi tanggung jawab yang berat yang tidak mudah. Budaya Aceh saya tidak kenal, walaupun saya ada darah Aceh, ya. Saya tidak pernah tinggal di Aceh, bahasanya juga saya tidak tahu. Nah, jadi banyak sekali pekerjaan rumah yang memang saya harus lakukan sebagai pemain. Oleh sebab itu, saya tidak memprotes Mas Eros waktu minta saya tinggal di Aceh, akhirnya sampai 1 tahun di Aceh. Ya, saya bersyukurnya juga bahwa saya merasa akhirnya ini saya seperti menampak tilas nenek moyang saya, ya. Dan setelah saya menyadari itu, saya pun juga ingin melakukan turning point untuk saya mencari arti Indonesia. Dan saya bersyukur dimulai dari wilayah yang paling barat dari NKRI ini. Luar biasa sekali, ternyata tidak mudah ya untuk bisa memerankan Cut Nyak seperti yang kita lihat. Dan tentunya sukses selalu untuk Dul dan juga Tisa. Untuk Anda yang lainnya mau lihat lagi cerita dari selebriti Indonesia, ayo setelah yang berikut ini.